Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Kenapa akun yang performanya bagus, rating bagus, tapi tetap anyep, susah mendapatkan orderan? Nah, jadi video kali ini kita mau ngebahas soal itu gitu. Jadi simak video ini sampai selesai. Oke, kita bahas soal itu ya, karena ternyata banyak banget gitu ya yang nanyain kenapa performanya udah bagus, rating udah bagus, tapi kok tetap anyep gitu. Padahal kan kalau misalkan sesuai dengan teori gitu ya, kalau kita nggak pilih-pilih order, artinya performanya bagus, rating juga bagus, itu biasanya harusnya gacor gitu. Tapi kenapa malah anyep? Nah, itu nanti yang saya coba jelaskan ke teman-teman. Ini sesuai dengan pengetahuan saya gitu ya. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kalau salah atau kurang lengkap, teman-teman mungkin bisa nambahin di kolom komentar ya, kira-kira kenapa gitu, sesuai dengan pengamatan teman-teman gitu. Nah, nanti saya mau jelaskan kenapa. Cuman sebelum saya ke sana gitu ya, saya mau menyampaikan ini sih sebenarnya menurut saya ya. Seharusnya emang gitu. Kalau misalkan menurut saya performanya udah bagus, rating bagus, yang saya alami ya, itu akun tetap gacor. Karena akun saya juga, ini saya tampilkan ya performa saya sampai hari ini gitu ya. Ini performa saya 100%, rating masih bintang 5, masih bagus lah ya. Akun juga normal-normal aja gitu ya. Jadi tergantung jarak aja. Kalau misalkan jaraknya deket-deket ya mungkin sejam bisa 3. Kalau jaraknya jauh mungkin ya bisa sejam 1 atau sejam 2. Ya tergantung jarak gitu ya. Nah, cuman saya ngelihat ya ada teman saya yang pas saya tanya gitu ya, katanya anyep. Saya tanyain performanya bagus nggak? Kata dia bagus. Rating bagus nggak? Katanya bagus. Karena saya penasaran, saya samperin gitu. Saya pengen lihat akunnya di HP gitu ya. Ternyata performanya mungkin sekitar 80 sekian persen gitu, dan ratingnya juga 4, berapa gitu. Jadi udah mungkin ada yang ngasih bintang 3 atau 4 gitu. Dan kalau lihat performa 80 sekian itu termasuk performa yang rendah. Nah, standar di Bandung kalau nggak salah ya, kemarin pas waktu saya ngecek itu udah 4,99an gitu. Karena mungkin banyak teman-teman yang anyep, jadi jaga performa juga mungkin ya. Saya nggak tahu sih di Bandung sekarang rata-rata driver berapa performanya, tapi intinya kalau misalkan 4,95 aja itu udah di bawah rata-rata gitu. Jadi mungkin bisa jadi wajar. Tapi kalau misalkan teman-teman kekeh misalkan ya, tetap bang saya udah bagus gitu ya, performa 100%, rating 5, kenapa anyep? Nah, saya mau memberikan pandangan saya ya. Pandangan saya yang pertama ya, kalau misalkan teman-teman udah benar-benar rating bagus, performa juga bagus. Nah, kita lihat teman-teman itu sekarang posisinya lagi diemnya itu di mana. Di situ mayoritas ada orderan apa aja. Takutnya di lokasi itu orderan yang sesuai dengan akun kita itu nggak ada. Misalkan teman-teman akunnya mungkin kebanyakan yang masuknya itu Gosen atau GoFood. Katakanlah GoFood lah ya. Katakanlah GoFood. Teman-teman itu mayoritas orderan yang masuk GoFood, dan waktu teman-teman diem di situ, ternyata di situ nggak ada orderan GoFood, adanya mungkin orderan Gosen atau orderan Goret. Otomatis begitu ada orderan Gosen di situ di lokasi kita, itu masuknya mungkin ke riwayat Gosen. Karena yang saya lihat ya, yang saya amati, sistem sekarang itu jadi tergantung kebiasaan kita narik apa, itu nanti masuk ke akun kita gitu ya. Mungkin nggak menutup kemungkinan juga bakal masuk ya, cuman kemungkinannya sangat kecil. Karena kalau misalkan ada driver yang di situ sesuai riwayatnya sama yang pengordernya, ini bakal masuk ke dia gitu. Itu yang saya pahami, yang saya amati gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman diem di satu wilayah nggak dapat order, mungkin teman-teman harus berpikir, oh ini akun saya GoFood, di sini mungkin lagi nggak ada orderan GoFood, adanya orderan Gosen. Jadi mungkin saya harus segera ke lokasi yang mungkin banyak orderan GoFoodnya, supaya
cepet dapat order gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu lama kayak gitu, apalagi berhari-hari, nanti sistem ngebaca juga, oh di jam sekian driver A gak dapat order, misalkan gak mendapatkan order, nanti kebaca sistem, takutnya dari kebiasaan di jam itu nanti nggak dapat order. Jadi kalau kita udah delay 15 menit atau 20 menit lah, itu segera cari lokasi yang memungkinkan ada orderan, dan ordernya itu sesuai dengan riwayat akun kita gitu, yang sesuai ya. Jangan cuman oh di sana gacor, tapi kan gacornya itu orderan apa dulu ya, takutnya itu gacornya bukan gacor buat akun kita, takutnya buat riwayat yang lain gitu ya. Kayak misalkan karena tadi saya bilang mungkin akun GoFood, terus karena dia anyep, dia mikir oh di terminal ini lagi banyak orderan, tapi ternyata di terminal itu orderan banyaknya GoRide. Ya tetap kita bakal cuma dari penonton yang masuk ya prioritas GoRide lagi gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi akun kita ada di mana. Itu yang pertama ya, faktor pertama. Kalau misalkan teman-teman rating bagus, turun bagus tapi nggak pada masuk gitu ya. Faktor kedua ya bisa jadi emang nggak ada orderan gitu ya, bisa jadi nggak ada orderan di situ. Jadi kita harus berpikir positif. Kalau ini akun saya biasanya bagus, tiba-tiba jelek, itu kemungkinan ordernya lagi emang nggak ada gitu ya, atau mungkin ada driver lain yang ratingnya lebih bagus dari kita, yang di atas kita gitu, atau mungkin jam on beatnya itu lebih tinggi dari kita gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin ini sih mungkin kemungkinan sangat kecil ya, mungkin ada perubahan sistem gitu, ada perubahan sistem, mungkin bisa jadi pemerataan order kayak gitu kan, atau mungkin kadang kan ada perubahan yang kita biasanya itu akunnya itu GoFood, tapi tiba-tiba berubah jadi GoSend. Itu ada kejadian, dan saya pernah juga bulan ini saya padahal prioritas GoFood, tapi bulan depannya kenapa dari GoSend gitu ya, dan sebulan lagi berubah jadi GoFood. Tapi itu mungkin ya karena saya ngambilnya kan dua sistem order ya, jadi saya ngambilnya GoFood dan GoSend, jadi mungkin bisa berubah di orderan itu, tapi nggak bisa berubah ke GoRide karena saya nggak ada riwayatnya gitu ya. Jadi intinya sih ya, teman-teman harus berpikir positif. Kalau misalkan ratingnya bagus, apalagi sempurna, terus performa sempurna, itu sih kemungkinan besar harusnya gacor gitu ya. Kecuali kalau ada kesalahan sistem kayak gitu ya, mungkin emang kita bisa jadi anyep, tapi mungkin sehari dua hari bakal normal lagi gitu ya. Dan kalau bisa ya sebisa mungkin kita akhir bulan itu dipertahankan, karena kita nggak tahu ya kalau misalkan hari terakhir dapat rating jelek atau dapat cancelan banyak, bulan depannya malah jadi basic. Dan itu mempengaruhi juga, karena sistem di GoPanda saya pernah nanya ya, waktu saya akun basic mungkin berapa bulan yang lalu lah, saya pernah yang ngalamin akun basic, karena saya mikirnya kalau basic saya bebas mau narik berapapun tanpa sungkan ke teman-teman ya. Tapi itu ya perspektif yang salah. Kalau misalkan kita di gold, kalau udah tupo gold kan saya sungkan mau lanjutin karena kita udah tupo, tapi tetap ngelanjutin karena gacor. Tapi kalau basic kan enggak, karena kita nggak ada tupo-tuponya kalau di basic kan. Nah saya waktu itu basic dan saya malah anyep jadinya ya, karena sengaja ngensel jadi anyep. Terus saya telepon ke call center Gojek, katanya Pak mohon maaf ya kalau misalkan ya ada kendala gitu ya, karena akun basic dan akun silver, akun gold, akun platinum itu nggak bisa disamakan gitu ya tingkat kegacorannya. Jadi meskipun kadang akun basic itu lebih gacor dari platinum, tapi secara teori seharusnya basic itu bakal, kalau anyep ya wajar aja gitu ya. Kalau misalkan akun basic bisa ngalahin platinum ya itu mungkin karena lagi 2 minggu ke belakang kemarin emang kinerjanya bagus dari ngalahin gitu ya. Tapi kalau misalkan dia kinerjanya standar, dia otomatis bakal kalah. Intinya ya dari kinerja kita sendiri gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kita harus berpikir positif, jangan berprasangka buruk karena ini bisa mengundang rezeki juga. Oke, terima kasih. Bagi yang belum subscribe jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa like dan komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.